Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Ibu masih dalam kelas daring biologi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Simak terus penjelasannya ya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia lingkungan. Lalu, apa hubungannya antara keanekaragaman hayati dengan ekosistem? Keanekaragaman hayati yang tinggi menggambarkan banyaknya spesies makhluk hidup yang terdapat pada suatu daerah. Semakin banyak jenis makhluk hidup di suatu daerah, menunjukkan bahwa lingkungan di tempat tersebut memadai untuk kelangsungan hidup berbagai organisme. Semakin banyak jenis makhluk hidup di suatu tempat juga menggambarkan ekosistem dalam keadaan seimbang, meliputi rantai makanan serta jaring-jaring makanan yang kompleks dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dapat dicontohkan misalnya hutan hujan tropis di Indonesia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di dalamnya, dan juga keseimbangan ekosistem pada hutan hujan tropis juga tetap stabil dan terjaga. Misal, jika suatu saat nanti hutan hujan tropis di Indonesia mengalami kerusakan sehingga tingkat keanekaragaman hayati menurun, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara keanekaragaman hayati dengan keseimbangan ekosistem adalah semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka keseimbangan ekosistem semakin terjaga. Berikut merupakan bentuk interaksi makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Di antaranya ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Dalam suatu ekosistem akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan adalah peristiwa makan atau dimakan pada urutan tertentu dalam suatu ekosistem yang terjadi terus-menerus secara berulang-ulang. Apabila salah satu organisme pada rantai makanan terganggu, maka organisme yang lain juga akan terganggu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai satu produsen, yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya, tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen satu atau konsumen primer, yaitu makhluk hidup yang akan memakan produsen. Umumnya diduduki oleh hewan herbivora. Contohnya, tikus, ulat, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen dua atau konsumen sekunder, yaitu makhluk hidup yang akan memangsa konsumen satu. Umumnya diduduki oleh hewan karnivora. Contohnya ular, singa, dan lain-lain. Yang keempat, konsumen tiga atau konsumen tersier,
yaitu makhluk hidup yang akan memangsa konsumen 2. Umumnya diduduki oleh hewan karnivora juga, contohnya elang dan lain-lain. Yang kelima, ada pengurai. Untuk pengurai dibagi menjadi 2 jenis. Ada decomposer, contohnya bakteri dan jamur, dan detritivora, contohnya cacing, kutu kayu, belatung, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tingkatan pada rantai makanan. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut dengan tingkat tropik. Urutan tingkat tropik tersebut diantaranya tingkat tropik pertama diduduki oleh produsen. Jadi tumbuhan menepati tingkat tropik pertama. Selanjutnya tingkat tropik kedua itu diduduki oleh konsumen primer. Jadi hewan herbivora itu menempati tingkat tropik kedua. Tingkat tropik ketiga diduduki oleh konsumen sekunder. Jadi hewan karnivora menduduki tingkat tropik ketiga. Tingkat tropik keempat diduduki oleh hewan karnivora juga. Nah, untuk hewan atau organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi itu disebutnya dengan konsumen puncak. Berikut ada contoh dari rantai makanan, dimulai dari padi yang berperan sebagai produsen, dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, dan tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2, ular dimakan oleh elang bagi konsumen 3, dan elang mati diuraikan oleh pengurai yaitu cacing. Jika berdasarkan tropik, berarti padi menepati tropik pertama, tikus tropik kedua, ular tropik ketiga, dan elang tropik keempat. Rantai makanan ini akan berlangsung secara terus-menerus di dalam suatu ekosistem. Berikutnya ada jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem akan terdapat beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini ada contoh dari jaring-jaring makanan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar, satu produsen atau tumbuhan tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja, tetapi bisa menjadi sumber makanan bagi beberapa hewan lain, seperti hewan karnivora ya. Hewan karnivora itu hewan pemakan tumbuhan, dan begitu pula dengan hewan karnivora akan menjadi mangsa dari beberapa jenis organisme karnivora. Hewan karnivora itu hewan pemakan daging. Jadi, di dalam suatu ekosistem akan terdapat beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Berdasarkan jaring-jaring makanan di atas, ular berperan sebagai apa? Soal nomor 2, perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Tropik ketiga ditempati oleh apa? Dan ular menempati 2 tingkat tropik berbeda, yaitu tropik keberapa dan keberapa. Soal nomor 3. Di ekosistem kebun ditemukan beberapa jenis makhluk hidup berikut.
Ada ayam, ulat, tanaman tomat, musang, dan ulat. Urutkan rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun tersebut. Nomor 4, perhatikan rantai makanan berikut. Berdasarkan rantai makanan di atas, tikus berperan sebagai apa? Nomor 5, perhatikan dua rantai makanan di bawah ini. Berdasarkan kedua rantai makanan tersebut, belalang dan ular secara berurutan berperan sebagai apa? Tulis semua soal latihan tadi di dalam buku catatan kalian. Bentuk interaksi makhluk hidup yang lainnya yaitu piramida ekologi. Dalam ekosistem alami, produsen, yaitu tumbuhan yang menempati tingkat tropik pertama, memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan konsumen tingkat 1. Jika dibandingkan dengan konsumen tingkat 2, jumlah konsumen tingkat 1 pun akan lebih banyak, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, jika jumlah ini digambarkan dalam bentuk grafik, akan terbentuk piramida dengan ujung yang semakin runcing. Piramida ini disebut piramida ekologi. Jadi piramida ekologi adalah gambaran diagram yang menggambarkan faktor yang penting secara ekologis, seperti energi, biomasa, serta ukuran populasi bervariasi antar tingkat tropik dalam sebuah ekosistem. Yang pertama, ada piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah organisme yang terdapat dalam satu tingkat tropik. Semakin banyak jumlah organisme dalam satu tingkat tropik, maka semakin luas bangunan piramida yang terbentuk. Piramida jumlah menjelaskan bahwa organisme yang berada pada tingkatan tropik paling rendah jumlahnya selalu lebih banyak daripada tingkatan tropik di atasnya. Pada bagian dasar piramida ditempati oleh tingkat tropik yang memiliki jumlah individu paling banyak, sedangkan puncak piramida ditempati oleh tingkat tropik yang memiliki jumlah individu sedikit. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan berat massa kering atau biomasa seluruh organisme pada tiap tropik. Piramida biomasa menjelaskan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem. Piramida biomasa didasarkan pada pengukuran berat atau massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan tropik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Pada piramida ini, tingkatan tropik yang lebih tinggi mempunyai biomasa yang lebih sedikit dibandingkan yang ada di bawahnya. Dengan demikian, tingkatan tropik yang lebih rendah memiliki peranan untuk mendukung tingkatan tropik yang ada di atasnya. Yang ketiga, piramida energi. Piramida energi menggambarkan produktivitas energi suatu tingkat tropik dalam ekosistem. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat tropik. Energi dinyatakan dalam kilokalori per satuan luas per satuan waktu. Produsen merupakan kelompok organisme yang memiliki jumlah energi terbesar, dan semakin ke atas pada tingkatan tropik, jumlah energi akan semakin sedikit.
Jumlah total energi pada setiap tingkatan tropik ke arah puncak piramida semakin kecil. Hal ini terjadi karena perpindahan energi antar tingkatan tropik berlangsung sangat tidak efisien. Sebagian energi lepas pada saat berlangsungnya proses transfer energi. Selanjutnya, kita bahas sekilas mengenai tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman obat adalah tanaman yang dimanfaatkan karena kandungan bahan yang ada di dalamnya memiliki khasiat tertentu yang dapat digunakan sebagai obat. Untuk mendapatkan khasiatnya, ada beberapa cara pemanfaatan tanaman obat oleh masyarakat. Di antaranya, bisa dimakan langsung atau mentah, bisa ditumbuk lalu airnya diminum, bisa juga ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian yang sakit, atau direbus untuk dimakan, atau bisa juga air rebusannya diminum. Untuk mempelajari tentang materi tanaman obat, kalian bisa mempelajari pada mata pelajaran lain, seperti farmakognosi dasar. Dalam mata pelajaran farmakognosi dasar akan dipelajari secara detail tentang berbagai tanaman obat, bagian tanaman yang digunakan sebagai obat, sekaligus kegunaannya. Demikian penjelasan Ibu hari ini mengenai hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Semoga kalian bisa memahaminya. Kerjakan juga tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan, boleh kalian ajukan melalui WA atau Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.